Bab 260. Pertarungan adu kekuatan tubuh. Saat berpikir bahwa warrior yang mencapai kecemerlangan niat pedang, perwakilan dari 6 kekuatan besar dan Stephen Lee dari Kekaisaran Qin tiba-tiba menjadi tertarik. Di antara mereka, Kumoki King dari Partai Yuan dan Celestia dari Istana Bunga berwajah sangat jelek. Seolah-olah orang lain menggali kuburan leluhur mereka. Kecemerlangan niat pedang, tidak menyangka warrior yang ini mencapai kecemerlangan niat pedang. Ini membuat Kumoki King dari Partai Yuan dan Celestia dari Istana Bunga benar-benar tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Sebaliknya, wajah Yuan Yu dari Sekte Pedang agak aneh, dari kaget dan senang di awal, berubah menjadi wajah pahit dan penyesalan. Jika warrior yang hanya mengerti jiwa pedang, memang sayang sekali Sekte Pedang mencampakkannya, tapi itu tidak membuat seluruh Sekte Pedang menyesalinya. Tapi berbeda dengan kecemerlangan niat pedang, jangankan Sekte Pedang, bahkan jika Partai Yuan melakukan hal seperti itu, takutnya juga akan menyesalinya. Apa itu kecemerlangan niat pedang? Kaisar Pedang, satu pedang merusak 10.000 jurus. Jika warrior yang diberi waktu, di masa depan wilayah selatan pasti akan muncul master super kultivasi pedang. Dan Sekte Pedang juga akan bangkit saat itu, dan bukan tidak mungkin untuk mengembalikan kejayaan Sekte Pedang, tetapi saat ini sudah terlambat, karena warrior yang bukan lagi murid Sekte Pedang, dan kejayaan warrior yang di masa depan tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang. Memikirkan hal ini, kepahitan di wajah Yuan Yu menjadi lebih kentara. Setelah hari ini, para senior Sekte Pedang akan menjadi bahan tertawaan para penguasa dunia. Seorang jenius yang telah mencapai jiwa pedang level 4 dan kecemerlangan niat pedang ketika dia berusia kurang dari 20 tahun telah dikeluarkan dari Sekte Pedang. Bagaimana tidak berotaknya para senior Sekte Pedang untuk membuat keputusan yang tidak berotak seperti itu? Sheila King menghela nafas lega dalam hatinya kali ini, warrior yang memiliki kecemerlangan niat pedang, saat ini, akhirnya bisa sejajar dengan Yonar Yuan. Bahkan jika kalah dari Yonar Yuan, pada dasarnya tidak ada masalah untuk mundur dengan selamat. Karena saat ini, keterampilan hitam apapun sia-sia di depan warrior yang. Di antara orang banyak, melihat warrior yang di lapangan, Yulia Wen berbisik, kecemerlangan niat pedang. Kalau Bibi Maria tahu, dia pasti sangat senang. Di suatu tempat, Stephen Lee memandang warrior yang di atas panggung dan berkata, awalnya, dia hanya dianggap jenius dalam pedang, sepertinya aku masih meremehkannya. Dia bukan jenius dalam pedang, tetapi super jenius dalam pedang. Usianya kurang dari 20 tahun, sudah mencapai jiwa pedang tingkat 4, dan kecemerlangan niat pedang. Bakat seperti itu, tidak kalah dengan patriark Sekte Pedang 10.000 tahun yang lalu. Sekarang dia memenuhi syarat untuk membuat Kekaisaran Qin membayar harga untuknya, kan? Pada saat ini, Jerry Bai tiba-tiba berkata, ya, tapi premisnya adalah dia tidak mati. Stephen Lee berbisik, sekarang kompetisi ini benar-benar semakin menarik. Calon Kaisar Pedang dan calon Dewa Pendekar benar-benar menggelar pertarungan penentuan lebih cepat dari jadwal seharusnya. Aku benar-benar semakin menantikan hasil pertandingan antara keduanya. Di lapangan, setelah mengetahui tentang kecemerlangan niat pedang warrior yang, lapangan itu gempar, dan seluruh arena tiba-tiba mendidih. Tidak heran keterampilan hitam yang menakutkan dari Junaedi dan Sendo Lin secara aneh dihancurkan olehnya. Ternyata warrior yang ini menguasai kecemerlangan niat pedang, satu pedang mematahkan 10.000 teknik, tidak menyangka warrior yang ini calon Kaisar Pedang. Tak heran dia selalu tenang dan arogan, ternyata kecemerlangan niat pedang. Kecemerlangan niat pedang. Kali ini Yonar Yuan dalam bahaya, tapi aku masih berpikir Yonar Yuan akan menang.
Memang kenapa dengan kecemerlangan niat pedang? Yonar Yuan ini konon sudah mengerti hati master. Apa itu hati master? Itu adalah keberadaan di mana akan menjadi lebih kuat ketika bertemu yang lebih kuat. Terlebih lagi, ada begitu banyak master super partai Yuan yang mengajari Yonar Yuan. Baik itu pengalaman bertarung atau hal lainnya, ini jelas tidak bisa dibandingkan oleh warrior yang. Tapi jangan lupa, warrior yang ini paham jiwa pedang tingkat 4, dan kecemerlangan niat pedang. Satu pedang mematahkan 10.000 teknik, kamu telah melihatnya barusan, ini bukan membual. Apalagi fisik warrior yang ini sebanding dengan monster hitam level pemenang. Jika tidak ada keterampilan hitam yang kuat, bagaimana bisa mematahkan pertahanan fisiknya? Menurut pendapatku, hasil dari pertempuran ini sedikit misteri. Warrior yang ini cukup licik, bisa-bisanya bersembunyi selama ini sebelum mengungkapkan kartu andalannya. Aku rasa, jika bukan karena Yonar Yuan, dia akan terus bersembunyi. Orangnya terlalu licik, aku meremehkannya. Meremehkannya. Dasar idiot, ini disebut retensi kekuatan, mengerti? Jangan bahas lagi, singkatnya, pertempuran ini pasti akan menjadi pertarungan paling seru di tahun ini, bukan, ini adalah pertempuran paling seru sejak dimulainya peringkat King Yun. Calon Kaisar Pedang vs calon Dewa Pendekar, sangat antusias. Mari kita tunggu dan lihat, kita lihat apakah Yonar Yuan mengalahkan warrior yang dan meraih nama Dewa Pendekar, atau warrior yang mengalahkan Yonar Yuan dan mengangkat nama Kaisar Pedang terlebih dahulu. Pada saat warrior yang mengungkap kecemerlangan niat pedang, tak terhitung lembarnya jimat transmisi suara meledak di alun-alun istana. Di markas perkumpulan Master Rune, ketua perkumpulan Master Rune yang sedang membuat jimat, Susanto Bai, tiba-tiba menerima jimat transmisi suara. Setelah mendengarkan isi jimat transmisi suara, pena spiritual di tangan Susanto Bai tiba-tiba patah menjadi 2. Jiwa pedang tingkat 4 saat berusia kurang dari 20 tahun, kecemerlangan niat pedang saat berusia kurang dari 20 tahun. Di aula, Susanto Bai bergumam dengan tak percaya, dan dia sudah menghilang dari aula, terbang menuju istana Kekaisaran Qin. Keluarga yang dari 4 keluarga besar kota Kekaisaran, kepala keluarga yang bernama Nendo yang adalah master alam bangsawan. Setelah mendengarkan isi jimat transmisi suara, kepalanya yang penuh uban dan kerutan di wajahnya pun tiba-tiba tertawa. Haha, jiwa pedang tingkat 4 saat berusia kurang dari 20 tahun, kecemerlangan niat pedang, calon kaisar pedang yang berusia kurang dari 20 tahun. Haha, Tuhan benar-benar tidak menghancurkan keluarga yang kami. Pada saat ini, semua keluarga dan kekuatan besar di kota Kekaisaran pada dasarnya mengetahui berita bahwa warrior yang mencapai kecemerlangan niat pedang, calon kaisar pedang dan calon dewa pendekar bersaing memperebutkan peringkat King Yun pertama kali ini. Tidak ada berita yang lebih heboh dan menarik dari ini. Oleh karena itu, pada saat ini, pendekar hitam yang tak terhitung di kota Kekaisaran bergegas menuju alun-alun istana kota Kekaisaran seolah-olah mereka gila. Di lapangan, Yonar Yuan dengan serius menghadapi warrior yang untuk pertama kalinya saat ini. Jika jiwa pedang hanya membuatnya sedikit kesulitan, maka kecemerlangan niat pedang dari warrior yang ini bisa menjadi ancaman baginya. Satu pedang mematahkan 10.000 teknik, kecuali penguasaan keterampilan hitam yang mencapai sempurna. Jika tidak, keterampilan hitam seperti palsu di depan warrior yang. Dan untuk menguasai keterampilan hitam level bumi dan langit dengan sempurna, meskipun dia memiliki bakat yang luar biasa, dia tidak bisa melakukannya, apalagi para master alam pemenang dan spiritual mungkin juga tidak bisa melakukannya.
Karena tidak mungkin melatih keterampilan hitam dengan sempurna, artinya, jika ingin mengalahkan warrior yang, hanya ada satu cara, yaitu pertarungan tangan kosong. Yonar Yuan tidak diragukan lagi memang sangat kuat dalam pertarungan tangan kosong. Jika menghadapi orang lain, pertarungan tangan kosong jelas merupakan keuntungan besar baginya. Namun, menghadapi warrior yang secara fisik sebanding dengan monster hitam level pemenang, keuntungannya tidak banyak tersisa. Singkatnya, warrior yang saat ini telah memaksanya untuk mulai memperhatikan dirinya dengan serius. Karena dia punya firasat jika tidak ditanggapi dengan serius dan diperhatikan, maka namanya sebagai calon dewa pendekar mungkin akan hilang. Aku tidak menyangka kamu sudah mencapai kecemerlangan niat pedang, sungguh mengejutkanku. Melihat warrior yang, Yonar Yuan perlahan berkata, aku pikir nama dewa pendekar mudah bagi aku, karena pendekar hitam generasi muda wilayah selatan sangat sedikit yang bisa membuatku menganggapnya serius. Tapi, tidak disangka kamu muncul, tidak masalah, dengan mengalahkanmu, namaku sebagai dewa pendekar akan lebih kuat, dan tidak ada alasan lagi yang dimiliki oleh dewa pendekar yang ada di gunung itu. Ayo, mari lihat apakah calon kaisar pedang yang kuat atau calon dewa pendekar yang kuat. Dengan gerakan ringan dari pergelangan tangan warrior yang, pedang roh ungu dan pedang hijau kalem yang semula berserakan di tanah tiba-tiba berubah menjadi dua cahaya pedang dan terbang ke tangannya, memegang pedang hijau kalem di tangan kirinya dan pedang roh ungu di tangan kanannya. Warrior yang perlahan menunjuk Yonar Yuan, dan berkata, aku tidak tertarik dengan nama kaisar pedang, tapi itu tidak masalah. Tujuan aku adalah juara pertama peringkat King Yun, artinya, kita harus menentukan kemenangan dan kekalahan. Jika itu masalahnya, mari kita bertarung dengan baik. Haha. Aku juga punya niat ini. Di akhir kata, Yonar Yuan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan tubuhnya meledak ke arah warrior yang seperti bola meriam. Melihat Yonar Yuan meledak, warrior yang juga bergerak dan melayang ke arah Yonar Yuan. Bang! Di lapangan, keduanya sedikit bersentuhan, dan ledakan energi terdengar keras di lapangan. Segera, keduanya mundur dengan keras ke belakang. Namun, saat berikutnya, keduanya dengan keras menembak satu sama lain lagi. Pada saat ini, warrior yang memamerkan kembali ilmu pedang dasar yang sudah lama tidak dia gunakan. Ilmu pedang dasar mungkin tidak banyak berpengaruh pada orang lain, tetapi ketika digunakan dalam pertarungan tangan kosong, itu justru yang terbaik. Dengan dukungan jiwa pedang dan penguasaan ilmu pedang dasar yang sempurna, kekuatan ilmu pedang dasar sekte pedang di tangan warrior yang tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Bahkan Yonar Yuan pun tidak berani tidak waspada, tidak berani menerimanya. Ini mengejutkan banyak orang, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa ilmu pedang dasar ini bisa begitu kuat. Tentu saja, kesadaran tempur Yonar Yuan juga membuat warrior yang waspada, karena pedangnya yang tampaknya sempurna mudah dihindari atau diblokir oleh Yonar Yuan, dan setelah diblokir, serangan Yonar Yuan juga aneh dan sangat rumit, terutama di bawah dukungan dari jiwa pertarungan dan jiwa tinju. Selama dia tidak memperhatikannya, dia akan diserang seperti badai oleh Yonar Yuan. Ini membuat warrior yang merasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis, tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Pada saat ini, Yonar Yuan juga sangat waspada pada warrior yang, dan tidak berani gegabah. Karena gaya permainan warrior yang benar-benar bajingan, warrior yang pada dasarnya tidak bertahan, mempertaruhkan nyawanya saat menyerang lawan. Warrior yang dapat melakukannya dengan tidak perlu hati-hati karena tubuh warrior yang sebanding dengan monster hitam level pemenang. Menerima beberapa tinju tidak masalah bagi warrior yang,
Tetapi jika Yonar Yuan menerima beberapa tusukan pedang dari warrior yang, itu pasti akan berakibat fatal. Oleh karena itu, saat ini Yonar Yuan juga semakin serius. Dalam pertarungan antara Yonar Yuan dan warrior yang, semua orang menonton dengan berdebar-debar, karena apakah itu warrior yang atau Yonar Yuan, kesadaran bertarung keduanya benar-benar menakutkan. Hal ini memberikan ilusi kepada semua orang bahwa bukan alam bawaan yang bertarung di lapangan, melainkan alam pemenang, master super dari alam spiritual. Bersambung.